Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok CC25 strip CR374 akan mempresentasikan hasil capstone project kami yang berjudul Doma App Smart Financial Management. Nah, langsung aja untuk kelompoknya sendiri itu kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama itu ada saya sendiri, Devri Jalal dan Risa sebagai ML Engineer, kemudian Mas Falah Mandira Irawan juga sama, dan terakhir Mas Rizky Aditya Fauzan sebagai full stack developer atau front end atau back end developernya. Nah, langsung aja ke bagian background. Nah, untuk bagian backgroundnya sendiri itu yang pertama yaitu mahasiswa Indonesia itu menghadapi banyak banget nih tantangan besar dalam mengelola keuangan pribadi yang dimana dalam penelitian itu terbukti nih sebanyak 45% soal literasi itu keuangan hanya 45% soal literasi keuangan itu dijawab dengan benar. Akibatnya banyak mahasiswa nih yang menunjukkan perilaku yang konsumtif, jarang mencatat keuangan pengeluaran dan hanya mengandalkan ingatan semata. Nah, di sisi lain perkembangan fintech dan literasi digital juga mampu nih untuk memperkuat pengaruh positif dalam fintech. Nah, itu juga terbukti nih dalam penelitian terbaru yang menyoroti pentingnya integrasi gamifikasi elemen data driver agar aplikasi keuangan itu lebih efektif dan sesuai nih dengan preferensi generasi muda zaman sekarang. Nah, oleh karena itu dihadirkan sebuah aplikasi yang bernama Doma, dompet mahasiswa, sebagai solusi digital yang ringan, edukatif dan menyenangkan untuk fitur pencatatan yang sederhana, yang menggunakan juga teknologi yang namanya ML Engineer untuk membantu mahasiswa membuat keputusan keuangan yang bijak dan berkelanjutan. Nah, untuk referensinya sendiri, jurnal sendiri terdapat 3 per jurnal yang dapat dilihat di layar. Nah, lanjut aja, alasan mengapa sih harus memakai Doma F untuk mengatasi financial management problem. Jadi tidak perlu nih melakukan pelacakan keuangan secara manual atau sesuai ingatan seperti yang tadi ya sebelumnya seperti background. Nah, selain itu Doma F juga sebagai solusi finansial nih untuk melakukan tracking secara otomatis dan insight yang berdasarkan ML. Nah, selain itu Doma App juga memiliki UX yang sangat intuitif banget nih yang dapat digunakan di berbagai perangkat lunak. Doma App juga memiliki infrastruktur yang scalable dan menerapkan ML yang berkelanjutan dan seamless responsive integration untuk memberikan pengalaman yang konsisten. Selain itu memiliki smart financial tracking feature berdasarkan berbasis dari ML untuk kategorisasi history transaksinya dan memberikan notifikasi sesuai kebutuhanmu dan memberikan juga visual report generatornya. Nah, selain itu si Doma App ini memiliki salah satu fitur unggulan ML yang berupa intelligent stock rekomendasi, yaitu memberikan rekomendasi investasi dengan mempertimbangkan si resikonya. Dan selain itu Doma App juga memiliki untuk mengklasifikasikan dan peramalan pengeluaran dalam 6 bulan atau 4 minggu pengeluaran dari pengeluaran terakhir, dan dapat mengklasifikasikan keuangannya itu berupa dalam kategori hemat, cukup ataupun boros. Untuk mengapa sih harus menggunakan Doma App? Sebenarnya ini masih sama sih dari sebelumnya, itu integrasi solution, oyster index design, dan data driver insight. Nah, selanjutnya ini ada beberapa proyek yang sudah ada dari sebelumnya itu, dan kita tuh melakukan analisis kompetitor yang dimana itu Doma itu memiliki semua keunggulan proyek yang sudah ada, yaitu baik itu dari segi budget atau anggarannya, pencatatan transaksi, hingga terdapat model machine learning seperti tadi ada stock process recommendation, classification, dan forecasting pengeluaran dalam 6 bulan maupun 4 minggu. Nah, selanjutnya untuk resultnya sendiri akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Falah Mandira Irawan. Kepada Mas Falah mungkin dapat dijelaskan. Baik, selanjutnya pada bagian result, bagian ini merupakan visualisasi dari aplikasi Doma yang menunjukkan tampilan responsif untuk perangkat desktop dan juga mobile atau tablet. Di sebelah kiri merupakan tampilan fitur analisis saham dari laporan keuangan untuk memberi rekomendasi beli atau tidak. Dan di sebelah kanan merupakan tampilan ringkasan keuangan pribadi seperti pola belanja, prediksi pengeluaran, riwayat transaksi, dan juga anggaran bulanan. Ya, result lanjutan pada saat ini gambar menunjukkan 3 latar belakang utama aplikasi Doma, yaitu pada sebelah kiri halaman transaction untuk melihat dan menyaring riwayat transaksi serta memantau saldo. Pada bagian tengah halaman profile untuk mengatur data pribadi, tujuan keuangan, dan notifikasi penting, serta halaman money saving challenge pada bagian kanan yang menyajikan tantangan menabung dengan sistem progress dan reward guna membentuk kebiasaan finansial yang positif. Selanjutnya, adapun dalam pengembangan model machine learning, kami menggunakan berbagai tools seperti Python untuk pemrograman, Pandas dan Pandai untuk manipulasi data, scikit-learn, TensorFlow, dan juga Keras untuk pemodel. Visualisasi dilakukan dengan Plotly dan Matplotlib. Sementara Tesla OCR digunakan untuk ekstraksi teks dari PDF atau gambar. Di sini juga didukung oleh Google Colab dan VS Code sebagai lingkungan kerja. Berikutnya ini merupakan flow diagram dari fitur stock process recommendation, di mana proses dimulai dengan mengikuti laporan keuangan dalam format PDF, lalu diproses oleh financial ETL menjadi plain text atau format TXT, dan dilanjutkan oleh fitur ETL untuk menghasilkan dataset CSV berisi fitur finansial utama. Setelah itu dilakukan exploratory data analysis atau data engineering untuk menghitung metrik seperti ROK dan ROA, serta preprocessing data. Lalu pada tahap pemodelan, data dikelompokkan menggunakan clustering dan hasilnya dievaluasi serta diinterpretasikan. Lalu hasil clustering digunakan untuk klasifikasi dengan logistic regression. Model kemudian dievaluasi, disimpan, dan digunakan untuk prediksi dalam sistem rekomendasi pembelian saham. Berikutnya ada pun evaluasi performa model untuk stock price recommendation. Jadi pada slide ini merupakan ringkasan performa model stock price recommendation yang kami bangun yang menunjukkan hasil yang solid. Pada gambar pertama di pojok kiri atas ditampilkan hasil clustering menggunakan Kamis, di mana data semua direduksi dimensinya menjadi 2 komponen utama dengan PCA yang hasilnya membentuk 2 klaster yang terpisah dengan jelas yang mengindikasikan bahwa model mampu mengelompokkan data secara. Lalu ke gambar kedua di bawah hasil clustering ditampilkan arsitektur model klasifikasi yang dibangun menggunakan sequential dengan satu layer dense. Meskipun sederhana, desain ini terbukti cukup efektif dalam mengenali pola pada data. Pada gambar yang di tengah, hasil evaluasi model juga sangat menjanjikan. Pada data trend, model mencapai akurasi 90% dengan precision, recall, dan advance score kisaran 19-93%. Sementara pada data test, semua metrik meningkat hingga mencapai 100%, menunjukkan kemampuan generalisasi model yang sangat baik. Diperkuat oleh grafik trend loss over epochs, terlihat bahwa nilai loss menurun secara konsisten hingga sekitar 0,42 pada epoch ke 100 tanpa indikasi
marketing. Sementara itu, grafik trend akurasi of Epoch menunjukkan peningkatan signifikan setelah Epoch 60 hingga stabil di atas 90%. Nah, ini menandakan bahwa model berhasil memahami form data secara bertahap dan konsisten. Dengan hanya menggunakan 17 data, hasil ini menunjukkan bahwa model yang dibangun memiliki performa yang sangat baik dan berpotensi untuk digunakan lebih lanjut. Dan tentunya untuk digunakan pada fitur source recommendation. Selanjutnya ini merupakan flow diagram dari classification expenditure. Flow diagram ini menggambarkan alur kerja proyek classification expenditure yang dimulai dari pengumpulan dataset, import library, dan proses load data. Setelah itu dilakukan eksplorasi data untuk mengambil pola dan struktur data, dilanjutkan dengan preprocessing untuk membersihkan serta menyiapkan data agar bisa digunakan dalam model. Kemudian dibangun arsitektur model klasifikasi dan dilakukan proses training serta validasi. Hasil model dievaluasi menggunakan metode tertentu sebelum digunakan untuk inferensi. Model yang telah teruji kemudian diekspor dan disimpan untuk kemudian prediksi pengeluaran. Nah, selanjutnya ini merupakan performance dari model classification expenditure. Saat ini menampilkan performa model machine learning untuk klasifikasi pengeluaran menggunakan algoritma Cummins dengan berbagai parameternya seperti menggunakan standar scalar, banyaknya cluster optimal, dan lain-lain. Berdasarkan hasil parameter tuning pada gambar, konfigurasi terbaik ditemukan dengan 2 cluster dan score single score sekitar 0,97 yang menunjukkan pemisahan cluster yang sangat baik. Visualisasi di bagian bawah menunjukkan hasil clustering pengeluaran harian ke dalam 3 kategori, yaitu hemat, cukup, dan boros berdasarkan total pengeluaran dan waktu. Titik merah yang menyebar menandai pengeluaran ekstrim atau boros, sementara titik biru dan hijau merepresentasikan pola pengeluaran yang lebih stabil. Selanjutnya, flow diagram forecasting expenditure for 6 months dan 4 weeks. Diagram ini menjelaskan proses prediksi pengeluaran selama 6 bulan dan 4 minggu. Menggunakan metode machine learning, proses dimulai dari pemuatan dataset, dilanjutkan dengan eksploitasi data atau EDA, processing, serta teknik fitur engineering untuk menyiapkan variable input yang optimal. Selanjutnya dibangun arsitektur model prediksi seperti RSTM atau regression probability dan dilakukan pelatihan serta validasi. Hasil model dievaluasi untuk mengukur performa, kemudian digunakan untuk melakukan inferensi terhadap data. Terakhir, model disimpan untuk kebutuhan prediksi. Ini bertujuan untuk memastikan prediksi pengeluaran yang akurat dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan keuangan. Lalu, evaluasi performa untuk model forecasting expenditure for 6 months. Dan ini ditunjukkan performa model deep learning khususnya RSTM yang digunakan untuk meramalkan pengeluaran selama 6 bulan dan 4 minggu. Pada bagian sebelah kiri ditampilkan arsitektur jaringan RSTM dengan beberapa lapisan dense dan dropout untuk mencegah overfitting. Di tengah ditampilkan hasil evaluasi performa model berdasarkan nilai MRE atau Maxwell Error pada data training, validation, dan test. Di mana MRE pada data test adalah sekitar Rp176.000 setara dengan 19% yang menandakan model memiliki performa yang cukup baik. Grafik di kanan menunjukkan penurunan MRE secara konsisten selama pelatihan yang mengindikasikan proses training berjalan stabil dan efektif dalam meminimalkan kesalahan prediksi. Baik, untuk slide selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Untuk frontend, kami menggunakan VJS dan juga Nuxt3 dan TypeScript. Untuk backend, kami menggunakan API Framework yang berjalan di atas Node.js. Lalu untuk database adalah PostgreSQL. Di sisi backend, data disimpan dan diolah menggunakan Prisma ORM yang terhubung ke PostgreSQL. Lalu data tersebut disinkronasikan atau dikirim ke Supabase untuk keperluan tertentu, misalnya untuk real time atau keperluan penyimpanan cloud. Backendnya sendiri dibangun menggunakan API Framework yang dijalankan di atas Node.js. API yang telah dibuat menggunakan REST API akan dideploy menggunakan Vercel agar bisa diakses oleh frontend. Dari sisi frontend, kita menggunakan Nuxt3, Vue, dan TypeScript untuk membangun antarmuka pengguna. Frontend akan memanggil endpoint dari backend tadi, endpoint dari machine learning di Hugging Face. Frontend kami deploy ke Netlify sehingga bisa langsung diakses dan menghasilkan output berupa tampilan website. Untuk demonya, kunjungi langsung website kami doma.netlify.app. Fitur utamanya pun berupa transaksi, budget, challenge, stok, prediksi pengeluaran, dan lain-lain. Untuk dokumentasi lengkapnya terdapat juga di GitHub repo kami. Di situ kami jelaskan semua detail mulai dari setup software folder dan juga cara menjalankan proyek. Sementara untuk langkah-langkah mereplika proyek ini adalah pertama siapkan dulu environment-nya. Setelah itu clone repository dari GitHub kami, lalu install semua dependensi yang diperlukan, baik itu front end, backend, dan juga machine learning. Dan selanjutnya adalah jalankan front end dan backendnya secara lokal. Lalu jalankan juga notebook di Jupyter dan lakukan prediksi. Gunakan UI untuk mencatat data dan melihat hasil prediksi di dashboard. Target pasar dari kami adalah remaja, dewasa muda, atau adult, dan juga individu memiliki minat dan pengetahuan dasar soal pengelolaan keuangan. Selanjutnya untuk SWOT analisisnya adalah yang pertama dari Strange, kita berfokus pada segmen khusus mahasiswa yang belum tersentuh oleh banyak aplikasi keuangan lainnya. Menggabungkan pencatatan, penganggaran, dan juga prediksi machine learning secara terintegrasi. Untuk weakness-nya adalah tidak semua pengguna memiliki perangkat atau konektivitas internet yang diperlukan untuk menggunakan website kita secara efektif. Yang ketiga adalah pengelolaan data pribadi pengguna memerlukan langkah-langkah keamanan tingkat tinggi untuk mencegah pelanggaran. Dari sisi opportunities-nya atau kebutuhan literasi keuangan bagi pelajar semakin mengemuka dalam isu pendidikan nasional. Fintech dan juga edukasi keuangan semakin berkembang di Indonesia, terutama yang berbasis digital. Dan untuk tantangannya ataupun ancamannya adalah tantangan retensi pengguna siswa, yaitu mudah bosan dan juga tidak konsisten dalam mencatat keuangannya maupun menjalani tantangan dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah data dari pengguna nyata terbatas untuk melatih model prediksi secara akurat. Untuk produk roadmap-nya 6 bulan ke depan, kita akan mulai dari bulan Agustus 2025, dimulai dengan stabilisasi MVP, pengelolaan, dan juga pengujian internal. Di bulan selanjutnya kita akan menilai hasil dari pengujian dan juga mengatasi bug, serta menyusun strategi upaya pemasaran. Di bulan Oktober kita akan mempromosikan dan juga menguji kepada komunitas kecil. Di bulan selanjutnya kita juga akan menganalisis feedback dari pengguna.
membuat dan juga meningkatkan dan meluncurkan aplikasi. Di bulan Desember kita akan merilis aplikasi ke masyarakat umum dan juga mengawasi kinerjanya. Lalu di bulan selanjutnya kita akan mulai bermitra dengan investor untuk mengamankan pendanaan guna meningkatkan kualitas fitur. Untuk budgetingnya terbagi menjadi 6 kategori. Yang pertama dari tim salary, infrastruktur, marketing, research, keuangan tidak terduga, dan juga legalitas dan juga admin. Terima kasih.